Teman-teman, kalian kebayang nggak sih bikin jamu herbal yang bisa untuk meningkatkan daya ingatan? Kalau kalian menjadi mahasiswa santri pesantren Stikes Surya Global Yogyakarta, kalian akan mempelajari dan membuat produk seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Mirza dan di sini aku akan membahas tentang salah satu produk ataupun program unggulan yang ada di pesantren mahasiswa Stikes Surya Global Yogyakarta. Salah satunya adalah RSA. Pengen tahu itu apa? Yuk ikutin aku. Oke teman-teman, kali ini saya sudah berada di RSA dan juga saya ditemani dengan Ibu Zulfa. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi Mas Mirza. Boleh kita lihat di RSA ini ada apa aja Bu? Mari silakan, ayo. Oh iya. Oh iya Ibu, sebelumnya RSA itu apa sih Bu? Oh, RSA ini tempat untuk mengolah tanaman-tanaman obat menjadi produk-produk sediaan obat tradisional, Mas. Oh gitu. Nah terus kalau mahasiswa santri di sini kegiatannya ngapain aja Bu? Nah, ini mahasiswa santri itu ada perkuliahan dan juga ada praktek di sini. Jadi ikut membuat sediaan-sediaan obat tradisionalnya. Oh gitu ya Bu. Iya, iya. Nah berarti ada bahan-bahannya juga Bu? Ada di sini, tanaman obatnya ada, kemudian diolah menjadi sediaan-sediaan produk obat tradisional. Termasuk obat-obatan itu. Ya. Oke Mas Mirza, ini kita sudah sampai ke etalase mini punyanya RSA. Tempatnya tanaman-tanaman obat milik RSA. Banyak apa dia Bu tanamannya? Ya, jenisnya banyak. Kalau ini apa ini Bu? Ini namanya temu ireng Mas. Ini ada irengnya, ini temu ireng biasa digunakan kalau anak-anak cacingan. Ya, cacingan nanti bentuk umbinya itu besar terus ada lebih ke hitam abu-abu gitu namanya, sehingga temu ireng. Ya, terus kalau di sana ada apa Bu? Ini ada umbi dewa. Umbi dewa? Yang mana Bu? Umbi ini. Dewa? Nah ini umbi dewa ini bagus ya Mas, ini maksudnya subur gitu ya. Nah ini biasa digunakan untuk kanker, tumor, kista, kita pakai itu. Ya. Itu nanti dalam bentuk apa Bu? Kita bisa bikin untuk rebusan, untuk kerajangan ya, kemudian bentuk kapsul, bentuk ada teh celup juga bisa. Wah, ternyata banyak sekali ya teman-teman produk yang dihasilkan oleh RSA. Ya betul sekali Mas, dan ilmu untuk membuat produk-produk tersebut juga diajarkan kepada mahasiswa santri kita. Nah, buat teman-teman yang nantinya akan bergabung menjadi mahasiswa santri pesantren Stikes Surya Global Yogyakarta, nanti bisa mempelajari nih jamu herbal untuk meningkatkan daya ingat. Nah, ini buat remaja jompo kayak saya. Ya pun Ibu, terima kasih banyak atas waktunya, karena kebetulan saya akan ada kegiatan lain yaitu podcast bersama Pak Waryono. Nah, Pak Waryono itu adalah alumni dari pesantren mahasiswa Stikes Surya Global ini, dan beliau sekarang bekerja di Dinas Kesehatan Yogyakarta, khususnya berfokus di Stratkom. Seperti itu Ibu. Terima kasih ya Ibu waktunya. Pamit dulu, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama podcast Surga dengan saya Muhammad Mirza Nurehan, dan kali ini saya tidak sendirian, ditemani dengan salah satu bintang tamu yang spesial, yaitu Pak Waryono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beliau ini merupakan alumni dari pesantren mahasiswa Stikes Surya Global. Itu di tahun berapa Pak dulu? 2008. 2008. Ya. Itu berarti masih awal-awal ya? Masih awal dulu ya. Dulu masuk di keperawatan. Masuk keperawatan 2005. 2005. Awal mulanya dulu gimana Pak? Saya angkatan pertama untuk yang pertama saya ikut Pak. Waktu masih di Giwangan. Di Giwangan. Ya. Itu dulu Bapak kenapa memilih Stikes Surya Global untuk menjadikan tempat belajar? Ya, fase awalnya kan dua hal ya, yang terkait dengan satu memang
dekat dengan, pada waktu itu saya masih bekerja di RSUD Kota Yogyakarta, kemudian waktu bisa menyesuaikan karena memang saya berasal dari D3 dulu ya. D3 dulu. Kemudian kita ikuti proses yang bisa untuk kita ikuti gitu. Dan alhamdulillah pada saat itu bagaimana kita belajar sesuai dengan, artinya dekat, jadi bisa untuk izin juga lebih cepat, cepat ya. Dan gampang itu ya. Kan nggak nyampe 2 kilometer ya, cuma dari Wonosaban sampai ke Giwangan itu ya, gitu ya. Atau yang selanjutnya memang ada hal yang memang dalam benak kita itu sambil belajar, teman-teman kan terkait dengan bagaimana saya juga mendapatkan keilmuan terkait dengan belajar agama gitu ya. Itu yang menjadi tolak ukur kita. Memang di angkatan kami lumayan banyak ya, banyak kan itu ya yang awalnya. Berarti Masya Allah, berarti dari angkatan pertama sampai sekarang ini sudah posisinya di Dinkes Kota Yogyakarta. Sebagai apa Pak? Saya sebagai Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan. Bidang Pelayanan Kesehatan Kota Yogyakarta. Masya Allah. Itu biasanya kesibukannya ada apa aja Pak kalau di sana itu? Terkait dengan kesibukan ya masih seperti biasa menjalankan terkait dengan tupoksinya. Kebetulan tupoksinya itu kan memang di semua pelayanan kesehatan ya. Ya, artinya di sini secara tugas pokok dan fungsinya saya menjalankan bagaimana pelaksanaan dari pelayanan kesehatan itu harus sesuai dengan standar yang ada gitu kan. Satu, yang kedua bahwa pelayanan kesehatan itu harus bisa disediakan pelayanannya dan dipergunakan oleh masyarakat dengan seutuhnya, bukan nanti menjadi bagian yang misalnya hanya sedikit terpisah dan lain sebagainya. Ini menjadi bagian bagaimana pasienkes yang ada di kota itu seutuhnya bisa dirasakan dan bisa dipergunakan oleh masyarakat ya, khususnya Kota Yogyakarta ya. Terus kalau nggak salah itu jenengan itu juga ngurusin di Tradcom ya? Betul. Itu apa itu Pak, Tradcom itu? Jadi kalau saat ini memang kalau dalam hal pelaksanaannya tradisional komplementer ya. Tradisional itu komplementer. Di saya memang pada saat kita buat program terkait dengan pelaksanaan pelayanan kesehatan tradisional. Komplementer. Yang artinya di sini ada tradisionalnya juga ada komplementer. Jadi artinya memang kita membawahi terkait dengan ada bagaimana kita menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di mana itu juga dilindungi di dalam Undang-Undang 17 yang terbaru ya, Undang-Undang 17 tahun 2023. Kalau dulu kan di Undang-Undang 36 tahun 2000 berapa itu ya, Undang-Undang Kesehatan itu 2006 ya, 2016 ya. 2016. Oke, nah di situ memang kita bagaimana bisa mengembangkan, karena di Kota Yogyakarta itu kan merupakan sebuah kota yang memang di lingkungan keraton di mana kita punya filosofinya adalah bahwa kita menjalankan terkait dengan tradisionalnya. Jadi keistimewaan Jogja itu kan banyak yang terkait dengan bagaimana budayanya, bagaimana terkait dengan apakah budaya-budaya itu memang harus kita lestarikan dan kita kembangkan, tetapi kita tidak istilahnya keluar dari rel atau jalur yang memang seutuhnya untuk bisa dilakukan. Contohnya kalau terkait dengan Tradcom ini, jadi sudah ada juga peraturan Menteri Kesehatan yang bagaimana kita bisa melaksanakan itu Mas. Jadi dan memang di Kota Yogyakarta itu sangat banyak ya terkait dengan apa istilahnya budaya warisan ya, terkait dengan bagaimana dia untuk misalkan ada yang jamu gitu ya, jamu itu kan merupakan sebuah istilahnya adalah warisannya adalah neneknya dulu, kakeknya dulu, mbah cicitnya dulu itu sebagai jamu ya. Saya pada saat itu memang sangat konsen, sejak saya juga saya memang di dinas kesehatan itu 2 kali ya. Yang pertama memang saya dulu itu ada di regulasi, jadi saya siapkan terkait dengan regulasinya itu, yaitu bagaimana kita bisa membina dari jamu itu ya, bagaimana produksi jamu yang benar, bagaimana kita bisa nanti membuat sebuah istilahnya adalah jamu yang sehat gitu ya. Memang jamu itu untuk mensehatkan. Nah tapi ini sebuah kemasan yang bahwa
tradisional komplementer ini memang harus kita bagaimana supaya masyarakat itu juga sehat, tetapi juga harus bagaimana kita juga melihat prosesnya itu pada saat awal diregulasi ya. Begitu saya di pelayanan kesehatan bahwa sistem layanan kesehatan itu harus aman dan nyaman, dan ini untuk bermanfaat untuk masyarakat. Jadi kita harus aman dari sisi bagaimana aspek legal hukumnya, yang kedua juga bagaimana kita bisa aspek manfaat dari jamu ataupun obat ataupun produk tradisional tadi bisa bermanfaat gitu. Dan yang jelas adalah bagaimana nanti akses juga kan bisa berjalan dengan baik itu ya. Kalau komplementer kan memang banyak ya, terkait juga dan misalkan ada bekam kemudian dan sebagainya, itu masuknya di dalam komplementernya gitu ya. Berarti salah satu tujuan diadakannya Tradcom itu biar masyarakat itu bisa lebih tahu terkait apa namanya untuk kesehatan secara komplementer dan juga tradisional. Iya. Ya memang kalau dalam hal pelaksanaan kita di lapangan ya, jadi kalau sekarang kita masukkan di puskesmas masing-masing ya. Jadi kita punya 18 puskesmas itu, dan masing-masing puskesmas wilayah itu akan bisa bagaimana dia meningkatkan kapasitas dari Tradcom tadi. Masuk menjadi bagiannya adalah menjadi jejaring. Ya, jejaring yang ada di puskesmas. Jadi misalkan nanti ada terkait dengan bagaimana dia untuk terapi klinis, misalnya terapi klinis itu ada keterampilannya, misalkan pijat ya, mesek gitu. Tapi nanti kalau dalam hal terkait dengan bagaimana nanti dari pengobatan ataupun ramuan itu nanti ada sendiri ya terkait dengan. Jadi sehingga saya dari Dinas Kesehatan dan Puskesmas itu saat ini sejak sudah lama ya terkait dengan begitu saya di Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan kita hidupkan kembali sehingga saat ini kita memang untuk bisa membina semua. Nah, dan saat ini kami juga terkait dengan jamu itu tadi ataupun Tradcom tadi, saya bersama dari pemerintah kota itu juga dari DIY ya. Kita ada namanya Dewan Jamu. Nah, Dewan Jamu itu bahwa semua dari yang penggiat ataupun dari pelaksanaan dari bagaimana perkembangan jamu kita jadi satu, kemudian kita membuat program bersama bagaimana kita bisa menerangkan kepada masyarakat bahwa tidak hanya obat yang bisa untuk menyehatkan, tetapi kita bisa preventif ya, kemudian bisa juga termasuk di dalam kuratifnya. Ya, itu bagian dari Dewan Jamu itu, dan yang mengepali juga Profesor Nyoman Suketi ya gitu. Nah ini kan berarti kan untuk terutama di jamu kan salah satu obat herbal ya Pak? Iya betul. Itu kan baru mulai digencarkan lagi untuk di tahun-tahun ini. Iya. Nah itu sebenarnya apakah penting sekali atau bagaimana kepada masyarakat, berdampak seperti apa ketika kita nanti menggunakan herbal, itu seperti apa perannya? Iya. Jadi kalau dari perkembangan kita ya bersama-sama dengan, karena kalau di kita kan terkait dengan bagaimana fungsi peran dari Dinas Kesehatan ya. Jadi kalau terkait dengan fungsi ini yang terbaru kita melaksanakan koordinasi dengan herbal ataupun terkait dengan Tradcomnya dari Rumah Sakit Sarjito dan dari Kementerian Kesehatan. Mereka kan punya untuk yang di Tawangmangu itu ya, untuk kebunnya itu sekarang diambil oleh badan yang mana itu bisa nanti untuk kita kembangkan. Nah dengan itu saya mengadop bagaimana saya juga karena ketertarikan sekali ya dengan bagaimana masyarakat di kota, bagaimana pemanfaatan itu, saya sangat tertarik dengan bagaimana saya bisa untuk istilahnya adalah mengawinkan antara kebutuhan masyarakat dan kekuatan masyarakat, dan bagaimana masyarakat untuk bisa mempergunakan yang ada di lingkungannya. Jadi kalau saya di sini terkait dengan puskesmas ya, kita juga punya programnya, ada terkait dengan penyediaan bahan itu bisa dari toga ya, tanaman obat keluarga itu yang ada di masyarakat. Dan kita juga terkait dengan program itu kita gencarkan dengan PKK.
Apa itu Pak? Yang program ibu-ibu? Program ibu-ibu PKK. Oh, Jadi iya. nanti itu bisa masuk menjadi program PKK di mana di Pokjambat itu ada terkait dengan kesehatan. Dan itu sama pemerintah dilakukan juga untuk evaluasi penilaian di masing-masing wilayah. Nah, saya bagaimana nanti istilahnya meramu menjadi sebuah program layanan kesehatan di Fasiankes gitu ya. Kita coba untuk bagaimana ternyata di Tradkom sendiri itu sudah ada untuk ketentuan peraturannya gitu ya. Dan bahkan saat ini pun itu ternyata sudah ada juga prodi terkait dengan Tradkom. Oh, jadi, sudah ada prodi. Sudah ada. Nanti jadi nakes memang sudah jadi cuman gini. Pertimbangannya adalah memang terkait dengan lulusannya ini karena belum ada advokasi hingga menjadi sebuah profesinya gitu kan. Cuman masih menjadi misalkan nakes itu masih include menjadi hanya tambahan kompetensi yang dipunyai oleh nakes, belum bisa menjadi profesi sendiri gitu ya itu. Jadi kalau profesi sendiri nanti misalnya teman-teman di sini kemudian apa istilahnya yang penggiat terkait dengan Tradkom ini bisa juga untuk mengajukan terkait dengan apa itu terkait dengan mungkin prodi ataupun dari terkait dengan ataukah nanti cukup dengan pelatihan tersendiri khusus ya untuk bagaimana bisa membuat bahwa Tradkom ini memang bisa dilakukan gitu ya. Ya. Terus nanti untuk kedepannya itu apakah ada prospek kerja terkait yang menjadi herbal dan pembuat jamu itu ya. Di dunia kesehatan itu seperti apa Pak? Sebenarnya kalau kita melihat dari potensinya itu baik dari peraturan ketentuannya peraturan ya, tentunya peraturan undang-undangnya itu sangat mendukung untuk semuanya. Hanya mungkin ya teman-teman ataupun dari akademisi ataupun dari institusi pendidikan ya mungkin karena melihat pangsa ini belum dilihat sebagaimana bahwa sebenarnya ini sangat untuk dibutuhkan oleh masyarakat. Kenapa saya sampaikan? Karena di era sekarang ini adalah di transformasi layanan kesehatan itu bagaimana kita bisa mengoptimalkan yang kita punya. Itu yang kita punya apa gitu. Nah, kalau yang kita punya di kota Yogyakarta adalah salah satunya tadi budaya untuk pengobatan yang dari istilahnya ya herbal gitu ya, tradisional ya, tradisional. Jadi teman dari masyarakat itu sebenarnya orang udah bisa menilai loh sebenarnya zaman dulu misalkan gitu ya, itu kalau masuk angin cukup nggak usah pakai obat-obatan kan gitu, ataukah cukup dengan minum jahe dan serai dan lain sebagainya itu bisa dilakukan. Cuman nah memang terkait dengan pengembangannya kan nanti mau ke herbal ya, herbal itu artinya nanti sekiranya bisa nanti masuk kategori ya istilahnya kalau itu fitofarmatika ya, fitofarmatika. Nah, itu nanti akan bisa bagaimana menyetarakan ya, menyetarakan antara obat kimia dengan ini. Tetapi kita melihatnya di mana kita bisa menjalankan ini sebuah profesi ataukah nanti sebuah kompetensi yang akan diinginkan. Kalau sebuah profesi itu akan menjadi bagian, kalau profesi di kita di Indonesia itu kan bahwa melalui pendidikan ya, harus melalui pendidikan. Yang mana pendidikan itu akan nanti mengikuti terkait dengan alur prosedur ketentuan yang berlaku di Indonesia. Tetapi kalau untuk apa namanya misalkan jenis pelatihan kompetensi itu tambahan itu bisa juga untuk digunakan sebagaimana. Cuman memang kalau alangkah indahnya kalau nanti bisa ada yang mungkin pelatihan ataupun dari itu bisa yang penting adalah kalau tadi untuk sarana kesehatan itu harus nakes. Saya sudah terkait dengan ini untuk Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta sudah akan kemarin sudah saya launching terkait dengan bagaimana nanti ada poliklinik Tradkom. Polikliniknya. Jadi puskesmas nanti akan kita upayakan di puskesmas itu untuk Tradkomnya itu bisa dilakukan sehingga teman-teman yang nanti misalkan yang memang mau mengikuti terkait dengan Tradkom, jadi nanti bisa di situ. Nah, alur prosedurnya kalau terkait di puskesmas itu nanti adalah terkait dengan siapa yang menggunakan itu, misalkan masyarakat itu ya atau pasien yang berobat, itu nanti kita tawarkan kepada mereka. Dan itu nanti yang meracik dan itu adalah memang pendidikannya memang Tradkom ya. Kemarin ada salah satu yang sudah siap untuk bersama kita gitu ya untuk tetapi saat ini
dia baru ngambil S2-nya di Guangzhou. Oh, di sana. Ya. Jadi sebenarnya potensi bagus untuk misalkan institusi pendidikan untuk mengembangkan gitu ya. Nah, nanti saya terkait dengan bagaimana penempatan lahan pekerjaannya itu, karena di ketentuan undang-undangnya ada, gitu ya. Kita tidak buat-buat, bukan karena ini, tetapi ada untuk potensi peluang dari teman-teman yang memang ada yang bisa nanti di Tradcom. Nah, prosesnya itu sama dengan kayak apoteker juga, Ya. kayak terapis juga, tetapi kalau di nanti Fasiankes ngikuti ketentuan Fasiankes. Jadi nanti ada dokternya yang bahwa nanti dari konsepsionalnya ya, dari yang tadi nakes tadi untuk bisa tenaga Tradcom tadi mengusulkan obatnya, dan nanti resepnya dari dokter. Jadi tetap melaporkan ke dokter, kemudian diperiksa sama, hanya yang membedakan adalah nanti penggunaan obatnya. Gitu. Oh, gitu. Jadi nanti peluang sebenarnya untuk bekerja banyak sekali. Pasti banyak, ya. Ada berapa puskesmas se-Indonesia? Nah, kebetulan di pesantren mahasiswa Astika Surya Global Ya. ini kita ada program unggulan, dan itu non SKS tapi sifatnya. Itu di kesehatan masyarakat, jurusannya manajemen rumah sakit. Ya. Kita juga ada yang membuat herbal, itu di RSA, Rumah Sehat Alami. Jadi memang kegiatan ini didukung sebagai untuk skill individu mereka ke depannya agar nanti bisa membuat obat-obatan yang bisa terjangkau dari sekitar rumah mereka, seperti itu. Kita juga ada beberapa yang membuat jamu, entah itu jamu yang bubuk ataupun obat-obatan seperti habatus sauda, dan juga minyak zaitun. Itu dalam bentuk pil. Nah, itu apakah kedepannya dari teman-teman mahasiswa yang berkuliah di sini itu bisa menuju ke Tradcom atau bagaimana, Pak? Ya. Apakah ada peluang gitu? Jadi sebenarnya kalau mau pengembangan terkait dengan diri personil ya, ini kita ke personil masing-masing. Kalau memang kita pede, percaya diri dalam masakan terkait dengan bagaimana nanti, apakah Tradcom ini nanti bisa menjadi sebuah, istilahnya adalah profesi ya. Kalau profesi kan nanti harus ada terkait dengan bagaimana pendapatannya, lain sebagainya, bagaimana nanti ketentuan hukumnya gitu kan. Istilahnya adalah ada bagaimana tanggung jawab dan tanggung ugatnya. Nah, ini yang dari Dinas Kesehatan itu sebaiknya ataupun dari kami sendiri terkait dengan ini berupaya untuk bagaimana memayunginya, payung hukum satu. Yang kedua terkait dengan tadi kalau ada mahasiswa yang itu, nah itu sebenarnya bagaimana nanti kolaborasi antara Astika Surya Global sendiri dengan mahasiswa itu tadi, kemudian dengan kami dari Dinas Kesehatan. Nanti setelah itu bagaimana kita bisa, oh iya, misalkan ini obat ini sangat bermanfaat, oh ini tidak, gitu kan, nanti bisa kita kolaborasi dengan Balai POM. Balai POM itu nanti yang akan bagaimana bisa untuk mengarahkan seperti apa gitu ya, yang mau misalkan kalau contoh hal misalkan untuk dulu misalkan kunir putih itu bisa mengobati kanker, itu kan juga harus dilakukan yang namanya ujinya, itu ada. Nah, tetapi untuk mahasiswa teman-teman ini yang penting adalah bagaimana mereka harus paham cara-cara pembuatan yang benar. Gitu. Atau COTB-nya itu tadi. Ya, itu yang penting itu. Jadi kemudian nanti bagaimana nanti Dinas Kesehatan bisa andil di situ terkait dengan untuk produk-produk bisa aja ya nanti bisa jadi masuk menjadi produk industri rumah tangga. Nah, bisa juga misalkan nanti hal-hal misalkan yang sekiranya nanti itu hanya sebagai jamu-jamu yang mana nanti misalkan kayak pipis itu apa ya, bobok itu loh, bobokan itu loh. Oh iya. Ya, itu bisa cukup, tidak usah menggunakan istilahnya Balai POM-nya. Tetapi Balai POM-nya nanti kalau memang terkait dengan kalau minyak emang harus Balai POM ya, karena itu nanti kalau cuma bobok itu enggak masuk kategorinya. Bisa masuk menjadi PIRT, produk industri rumah tangga. Nah, nanti kalau memang yang mau sekiranya untuk dilakukan untuk mungkin ya tadi ada habatus sauda dan lain sebagainya, itu harus kita nanti cara membuatan yang benar, kemudian nanti bersama-sama diizinkan saja kepada Balai POM. Gampang kok untuk itu selama kita sesuaikan itu.
Nah nanti tadi ada apa? Rumah sehat alami. Rumah sehat alami. Ya. Nah di situ kompleksitasnya kalau memang itu lengkap antara nanti ada produk, ya kan, kemudian sudah punya untuk bahannya produk, kemudian nanti bisa dalam terkait dengan pengemasan dan lain sebagainya, itu mungkin nanti menjadi bagian yang memang harus sesuai standar. Jadi artinya apa? Nanti dari rumah sehat ya, Rumah sehat. Sehat alami ini kalau memang semuanya dikemas menjadi bagian suatu produk gitu ya, nanti akan keluarnya itu akan jelas, outputnya itu jelas. Apa yang kita outputkan tadi adalah herbal yang aman dan nyaman untuk masyarakat. Jadi di situ yang menjadi bagiannya untuk teman-teman di rumah sehat alami ini ya, nanti kedepannya gitu. Berarti untuk yang Tradcom itu apakah nanti kedepannya ada seperti uji kompetensi khusus buat mahasiswa untuk atau lulusan dari yang kesehatan gitu, kira-kira ada nggak ya kedepannya? Kalau untuk termain ada namanya itu pendidikan ada di Solo itu ya, terkait dengan pendidikannya untuk yang Tradcom tadi. Tradcom itu khusus. Tetapi kalau itu nakes kemudian ada pelatihan dan itu nanti masuknya kalau memang sudah nakes, misalkan nih teman-teman perawat, ya, sudah punya STR perawat, berarti kompetensinya hanya tambahan terkait dengan Tradcom itu, tidak perlu STPT. Tidak perlu STPT karena sudah punya STR. Hanya penambahan kompetensi. Jadi misalkan nanti nih teman-teman yang ada di Stikes Surya Global, perawatnya sudah bisa selesai, kemudian dia akan praktek terkait dengan Tradcom, berarti nanti bagaimana nanti melengkapinya. Misalkan nih nanti mahasiswa itu setelah selesai diberikan pengalaman untuk di Tradcom tadi itu. Nanti tinggal memilih apakah di empirisnya ataukah di nanti untuk di skillnya gitu ya, nanti diberikan itu sehingga nanti dia harus ikut bergabung menjadi salah satu organisasinya, mungkin ikut di Hatra nanti. Jadi di situ untuk prakteknya itu bisa rekomendasinya dari dia, karena nanti harus membuat terkait dengan SOP yang harus dia lakukan. Itu nanti bisa masuk di Fasiankes ya. Ataukah nanti ke depan kalau Surya Globalnya mungkin punya tempat dan punya fasilitasi, nanti bisa juga membuat yang namanya poliklinik herbal, polikliniknya. Jadi poliklinik kesehatan bisa. Kalau sistem pengobatan atau sistem pelaksanaan pengobatan di kita di Indonesia itu kan yang penting adalah dokternya. Jadi kalau nanti mungkin buat klinik Pratama ataupun klinik Pratama saja ya, klinik Pratama nanti silakan nanti membuat klinik itu pelayanan unggulannya adalah herbal gitu. Selama ini kan belum ada ya. Belum ada. Nah nanti ke depan mungkin bisa aja kan ada dokter salah satu sebagai nanti itu sebagai ini apa, dalam teknik pengobatan itu sudah ada di dokternya itu. Artinya apa? Penanggung jawab di situ itu adalah medis gitu ya. Sementara ini seperti itu. Nanti kalau nggak begitu, kalau nggak dibuat istilahnya adalah poliklinik, nanti masuknya kayak tabib kayak gitu, itu nanti dia nggak masuk menjadi izin praktek. Masuknya adalah hanya istilahnya bukan surat izin tapi hanya terdaftar. Jadi hanya terdaftar. Sayang kalau kita nakes misalkan latih lulusan perawat, gabunglah coba untuk pionirnya di kota Jogja untuk bisa membuat klinik. Tapi layanannya itu bisa banyak, misalnya nanti ada terkait dengan yang bekam, berarti ada sendiri, akupunktur ada sendiri gitu ya, kemudian jamu ada sendiri, itu nanti bisa khusus itu ya. Jadi perizinannya pun saya sangat mendukung. Saya akan coba bagaimana prinsipnya adalah kekhususan yang ada di kita untuk di Tradcom khususnya itu kan nanti bisa kita untuk bagaimana menerangkan dari ini loh, Tradcom itu adalah ini tujuan saya ada preventifnya, ada promotifnya, ada kuratifnya gitu. Artinya di sini kita bisa juga bagaimana mengembangkan
budaya kota Yogyakarta khususnya, dan ya yang jelas adalah Yogyakarta itu ya. Nah itu berarti cocok banget Pak. Divisi misi kita kan salah satunya juga pengembangan budaya khas kejogjaan di sini di Stikes Surya Global ini. Nah mungkin terakhir ya, closing statement dari Pak Waryono buat teman-teman yang lagi melihat ataupun menonton. Ya. Baik, terima kasih untuk sharing kita pada hari ini, bahwa yang terpenting untuk closing saya terkait dengan herbal ini ya. Atau istilahnya Tradcom, yang khususnya karena tadi beberapa yang terkait dengan herbal, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita bersama-sama bisa menciptakan sebuah vaskes yang nanti bisa untuk membersamai pelayanan baik itu yang medis dengan yang non medis atau Tradcom itu tadi. Dan kami sudah bagaimana berusaha berupaya untuk mengembangkan apa yang menjadi istilahnya ikon kota Yogyakarta atau Yogyakarta, yaitu kita harus mengembangkan Yogyakarta asli, atau itu yang menjadi bagian dari budaya Jogja Istimewa tadi. Kemudian terkait dengan bagaimana teman-teman yang tadinya belajar di Surya Global, kita bersama-sama mari untuk kembangkan kreativitas kita, dan bagaimana kita nanti bersama-sama bahwa kalau memang peminatan Tradcom ini menjadi bagian yang Anda suka, mari bersama-sama kita bagaimana mengembangkan Tradcom ini di semua lini untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat. Ingat bahwa Yogyakarta ini memang menjadi sumber awalnya. Kita sedikit berbeda karena memang ada hal yang yang menjadikan bahwa untuk layanan itu bersifat preventif ya, promotif dan kuratif. Itu bisa kita lakukan semua dengan herbal dan ataupun dengan Tradcom tadi. Itu yang menjadi bagiannya, dan yang penting adalah sehat semua dan salam sehat. Yang wajib kita sampaikan di sini adalah bahwa pelaksanaan pelayanan Tradcom itu juga sangat-sangat bermanfaat dan diperhitungkan oleh dunia internasional, bahwa kita akan nanti bisa menjadi bagian dari budaya yang ada di kota Yogyakarta, dan semoga selalu bisa mendampingi kita masuk di dalam UNESCO. Itu saja. Terima kasih atas waktunya Pak Waryono. Nah, buat teman-teman yang mungkin bisa tertarik terkait herbal dan lain sebagainya, mungkin bisa komen di bawah, dan nanti kita akan melanjutkan bincang-bincang di lain kesempatan seperti itu. Dan juga nanti teman-teman yang khususnya berkuliah dan nyantri di Stikes Surya Global Yogyakarta ini, semoga barangkali nanti ketemu sama Pak Waryono, bisa menjadi rekan kerjanya di Tradcom, insya Allah seperti itu. Baik, cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.